Ia menangis sendirian di tengah malam. Hatinya hancur setelah melihat pengkhianatan pria yang paling ia percaya. Rani tak pernah membayangkan bahwa cinta yang ia perjuangkan bertahun-tahun berakhir dengan cara paling menyakitkan. Saat hidupnya terasa runtuh dan masa depannya gelap, sebuah pertemuan tak sengaja mempertemukannya dengan seorang pria dingin, berwibawa, dan nyaris tak tersentuh perasaan. Satu pandangan saja, takdir Rani mulai bergerak. Dari gadis sederhana yang diremehkan, ia perlahan melangkah menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia kekuasaan, kekayaan, dan perubahan hidup yang drastis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kalian akan menemukan kisah-kisah penuh emosi tentang kehidupan, cinta, pengkhianatan, dan takdir yang berubah secara tak terduga. Di sini, setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga cerminan dari perjuangan banyak orang di dunia nyata. Jika kalian menyukai cerita yang mampu menyentuh hati, membangkitkan semangat dan memberi sudut pandang baru tentang arti bangkit dari keterpurukan, pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya untuk menemani hari-hari kalian. Rani adalah gadis sederhana yang tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta sejati lahir dari kesetiaan dan pengorbanan. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, namun terbiasa hidup mandiri sejak muda. Setiap hari ia bekerja keras, bangun pagi, pulang larut, dan tetap menyisakan tenaga untuk seseorang yang ia cintai sepenuh hati. Doni, pria yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Bagi Rani, Doni bukan sekedar pacar, melainkan tempat pulang, harapan masa depan, dan alasan untuk terus bertahan di tengah kerasnya hidup. Di mata orang lain, hubungan mereka terlihat sempurna. Mereka sering terlihat bersama, tertawa, dan saling mendukung. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik senyum Rani, ada banyak pengorbanan yang ia pendam sendiri. Rani sering mengalah, menunda mimpinya, bahkan menyisihkan penghasilannya demi membantu Doni mengejar ambisinya. Ia percaya, suatu hari semua lelah itu akan terbayar dengan masa depan yang indah bersama. Rani tak pernah menuntut lebih. Ia merasa cukup jika Doni setia dan jujur. Ketika Doni gagal, Rani yang menyemangati. Ketika Doni terjatuh, Rani yang menopang. Ia menutup mata terhadap sikap Doni yang mulai berubah. Pesan yang semakin jarang dibalas, janji yang sering ditunda, dan perhatian yang perlahan menghilang. Rani selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa semua itu hanya ujian dalam hubungan. Baginya, cinta adalah tentang bertahan, bukan menyerah. Ia tak sadar bahwa selama ini ia sedang berjuang sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Rani terus meyakinkan dirinya bahwa Doni akan berubah, bahwa semua pengorbanannya akan dihargai. Ia menggenggam harapan itu erat-erat, tanpa tahu bahwa cinta yang ia anggap sempurna perlahan sedang membawanya menuju luka terdalam dalam hidupnya. Hari itu awalnya terlihat biasa saja bagi Rani. Ia berangkat bekerja seperti biasa, dengan perasaan campur aduk karena Doni sudah beberapa hari sulit dihubungi. Pesan-pesannya sering tak dibalas, panggilannya diabaikan. Namun, Rani memilih berpikir positif. Ia selalu percaya, cemburu tanpa bukti hanyalah racun bagi hubungan. Ia tak ingin menjadi wanita yang penuh prasangka, apalagi posesif. Ia meyakinkan dirinya bahwa Doni hanya sedang sibuk. Namun, firasat buruk tak bisa dibohongi. Sore itu, tanpa sengaja Rani melihat Doni di sebuah kafe. Tempat yang seharusnya mereka datangi bersama akhir pekan lalu. Langkah Rani terhenti. Jantungnya berdegup tak beraturan. Doni tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang wanita lain. Tertawa lepas, memegang tangan Doni dengan begitu akrab. Pemandangan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Rani berdiri kaku, berharap apa yang ia lihat hanyalah salah paham. Namun detik berikutnya menghancurkan semua harapannya.
Doni menatap wanita itu dengan sorot mata yang dulu hanya Rani kenal. Senyum hangat yang dulu ia tunggu setiap hari, kini diberikan pada orang lain. Saat itulah dunia Rani terasa runtuh. Dengan langkah gemetar, Rani mendekat dan memanggil nama Doni. Pria itu terkejut. Wajahnya pucat sejenak sebelum berubah dingin. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Doni malah menghela napas panjang, seolah Rani adalah masalah yang mengganggu kenyamanannya. Tanpa berusaha menjelaskan, Doni berkata bahwa ia sudah lelah dengan hubungan mereka. Kata-kata berikutnya jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Doni menyalahkan Rani. Ia mengatakan Rani terlalu sederhana, terlalu menuntut kesetiaan, dan tidak cukup untuk menemani ambisinya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Doni seperti palu yang menghancurkan harga diri Rani sedikit demi sedikit. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena ia sadar selama ini cintanya dianggap beban. Semua pengorbanan yang ia lakukan seolah tak pernah ada artinya. Di hadapan orang-orang yang menonton tanpa peduli, Rani ditinggalkan begitu saja, dengan hati yang remuk dan kepercayaan yang hancur. Hari itu, Rani kehilangan kekasihnya. Namun, yang paling menyakitkan, ia juga kehilangan keyakinannya pada cinta. Setelah hari itu, hidup Rani terasa seperti berjalan di ruang kosong tanpa cahaya. Ia masih bangun pagi, masih berangkat bekerja, masih tersenyum di depan orang lain. Namun, jiwanya terasa mati. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Doni. Bangku halte tempat mereka menunggu hujan reda, warung kecil langganan mereka makan malam. Bahkan nada dering ponselnya yang dulu membuat Rani bersemangat, kini hanya menyisakan rasa perih. Malam adalah waktu yang paling menyiksa. Saat semua orang terlelap, Rani terjaga sendirian, menatap langit-langit kamar sambil menahan isak. Air mata jatuh tanpa suara, karena ia terlalu lelah untuk menangis keras. Berkali-kali ia membuka ponsel, berharap ada pesan masuk dari Doni. Sebuah permintaan maaf, penjelasan, atau sekedar tanda bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun, layar ponsel itu tetap dingin, sama dinginnya dengan sikap pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Kenyataan yang lebih pahit perlahan muncul. Tabungan Rani hampir habis. Selama ini, sebagian besar penghasilannya ia gunakan untuk membantu Doni, membiayai impiannya, dan menopang hidup mereka berdua. Kini, setelah ditinggalkan, Rani harus menanggung semuanya sendirian. Ia terpaksa memotong pengeluaran, menjual beberapa barang berharga, dan menahan diri dari kebutuhan sederhana demi bertahan hidup. Yang paling menyakitkan bukan hanya soal uang, tetapi rasa bersalah yang terus menghantui. Rani mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia terlalu bodoh karena terlalu setia? Apakah ia memang tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berharga untuk dipilih? Pikiran-pikiran itu menggerogoti kepercayaan dirinya, membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Suatu malam, Rani terduduk di lantai kamar, memeluk lututnya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar sendirian. Tak ada lagi bahu untuk bersandar, tak ada lagi janji masa depan. Yang tersisa hanyalah luka dan ketakutan akan hari esok. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang belum ia sadari. Ini adalah titik terendah yang kelak akan menjadi awal kebangkitannya. Hari itu, Rani keluar dari kantor lebih larut dari biasanya. Hujan turun deras, membasahi jalanan kota dan membuat langkahnya terasa semakin berat. Kepalanya penuh oleh pikiran, tubuhnya lelah, namun ia tetap memaksa diri untuk berjalan. Di tengah hujan, Rani berlindung di sebuah gedung perkantoran besar yang tampak megah dan asing baginya. Ia tak tahu bahwa tempat itu adalah salah satu gedung paling elit di kota, markas dari perusahaan besar yang namanya sering muncul di berita ekonomi.
Saat hendak masuk, Rani terpeleset di lantai marmer yang licin. Tasnya terjatuh, berkas-berkas berserakan, dan tubuhnya hampir terhempas ke lantai. Dalam sepersekian detik, sebuah tangan kuat menahan lengannya. Rani terkejut, refleks mengangkat wajahnya, dan disitulah pandangan mereka bertemu. Pria itu tinggi, rapi, dengan sorot mata tajam dan dingin. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, namun memancarkan wibawa yang membuat orang di sekitarnya otomatis menunduk. Ia mengenakan jas gelap yang tampak sederhana, namun jelas mahal. Tanpa banyak bicara, pria itu membantu Rani berdiri dan mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer. "Hati-hati," ucapnya singkat, suaranya datar namun tegas. Rani mengucapkan terima kasih dengan gugup. Ia tak tahu siapa pria di hadapannya, namun ada sesuatu dari tatapannya yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena ketertarikan, melainkan karena aura kuat yang sulit dijelaskan. Pria itu menatap Rani sejenak lebih lama dari yang seharusnya. Di balik wajah lelah dan pakaian sederhana, ia melihat sesuatu yang jarang ia temui. Keteguhan yang rapuh, luka yang belum sembuh namun tetap berdiri. Tanpa Rani sadari, pria itu adalah Randy Wijaya, CEO muda yang dikenal dingin, perfeksionis, dan tak pernah melibatkan perasaan dalam hidupnya. Banyak orang takut sekaligus menghormatinya. Namun malam itu, entah mengapa, langkah Randy terhenti lebih lama hanya karena seorang gadis asing yang nyaris jatuh di hadapannya. Sebelum pergi, Randy menoleh sekali lagi. Tatapannya singkat, namun cukup untuk meninggalkan kesan mendalam bagi Rani. Ia tak tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di tengah hujan yang terus turun, takdir mulai bergerak, perlahan namun pasti. Sejak pertemuan singkat malam itu, Randy Wijaya mendapati pikirannya terganggu oleh sosok yang seharusnya tak berarti apa-apa. Ia terbiasa melupakan wajah-wajah asing dalam hitungan detik. Namun bayangan Rani justru menetap. Tatapan mata gadis itu lelah, terluka, namun tetap berusaha tegar. Muncul berulang kali di sela rapat, laporan keuangan dan keputusan bisnis bernilai miliaran. Randy merasa asing dengan perasaan itu. Ia tidak suka ketidakpastian, apalagi hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Randy dikenal sebagai CEO dingin yang memisahkan emosi dari logika. Dalam dunia bisnis, kelembutan dianggap kelemahan. Ia membangun dirinya dengan disiplin tinggi dan jarak yang tegas dari siapapun. Namun pertemuannya dengan Rani seperti retakan kecil dalam dinding kokoh yang selama ini ia bangun. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat gadis itu berbeda? Tanpa disadari, Randy meminta asistennya mencari tahu tentang Rani. Bukan karena rasa penasaran biasa, melainkan dorongan yang bahkan ia sendiri sulit jelaskan. Saat ia mengetahui bahwa Rani hanyalah pekerja biasa dengan latar belakang sederhana, Randy justru semakin terdiam. Tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada keuntungan strategis, hanya kehidupan nyata yang penuh luka dan perjuangan. Di sisi lain, Rani pun tak sepenuhnya bisa melupakan pertemuan itu. Meski ia tak tahu siapa Randy sebenarnya, ketenangan dingin pria itu memberi rasa aman yang tak ia rasakan sejak lama. Namun, Rani menepis pikirannya. Baginya, pria seperti itu berasal dari dunia yang berbeda, terlalu jauh untuk ia sentuh. Hari-hari berlalu, dan takdir kembali mempertemukan mereka dalam sebuah kesempatan yang tak terduga. Saat Randy melihat Rani berdiri di hadapannya, hatinya yang selama ini beku merasakan sesuatu yang ganjil. Sebuah dorongan untuk memberi kesempatan, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia. Ia belum tahu bahwa keputusan kecil ini akan menjadi titik balik, bukan hanya bagi Rani, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Kesempatan itu datang tanpa peringatan. Seperti pintu yang tiba-tiba terbuka di tengah lorong gelap hidup Rani. Suatu pagi, ia menerima panggilan yang membuatnya terdiam lama. Sebuah perusahaan besar, nama yang hanya pernah ia dengar dari berita, mengundangnya untuk mengikuti proses seleksi kerja. Rani hampir mengira itu kesalahan. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali.
Jantungnya berdegup cepat, antara harapan dan rasa takut. Ketika Rani akhirnya melangkah masuk ke gedung megah tempat ia pernah berlindung dari hujan, perasaan kekil dan tidak pantas kembali menghantuinya. Semua tampak terlalu rapi, terlalu mahal, terlalu jauh dari dunia yang ia kenal. Namun, ia menegakkan punggungnya. Ia telah terlalu lama merasa rendah. Kali ini, ia memilih untuk mencoba. Proses seleksi itu tidak mudah. Pertanyaan-pertanyaan tajam, tekanan waktu, dan tatapan meremehkan dari beberapa orang membuat Rani nyaris goyah. Namun, pengalaman hidupnya, jatuh, dikhianati, dan bertahan sendirian, justru menempa ketenangannya. Ia menjawab dengan jujur, bekerja dengan teliti, dan menunjukkan ketekunan yang jarang dimiliki. Di balik ruang kaca, Randy Wijaya mengamati dalam diam. Ia tidak ikut campur, tidak memberi perlakuan istimewa. Ia ingin melihat apakah ketertarikannya beralasan. Ketika hasil seleksi diumumkan, nama Rani tercantum sebagai salah satu yang diterima. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena kemampuannya. Hari-hari pertama bekerja menjadi ujian berat. Standar tinggi, ritme cepat, dan tuntutan sempurna membuat Rani sering pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Ia melakukan kesalahan, ditegur, bahkan hampir menyerah. Namun setiap kali ingin mundur, ia teringat titik terendah hidupnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke sana. Perlahan, Rani belajar. Ia mengamati, bertanya, dan memperbaiki diri. Setiap keberhasilan kecil menjadi pondasi kepercayaan diri barunya. Tanpa ia sadari, kesempatan yang awalnya terasa menakutkan ini sedang mengubahnya. Bukan hanya status dan lingkungan, tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rani merasa masa depannya kembali berada di tangannya. Perubahan pada Rani tidak terjadi dalam semalam. Ia bukan tiba-tiba menjadi wanita sempurna yang menguasai segalanya. Setiap hari adalah proses, penuh kesalahan kecil, pembelajaran, dan kelelahan yang nyaris membuatnya menyerah. Namun yang berbeda, kini Rani tidak lagi lari dari rasa sakit. Ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus melangkah maju. Lingkungan kerja yang dulu terasa menakutkan perlahan menjadi ruang pembuktian. Rani mulai memahami ritme, mengenali pola, dan menemukan tempatnya sendiri. Ia belajar berbicara dengan tenang di tengah tekanan, menatap mata orang-orang yang dulu meremehkannya tanpa gentar. Ketekunannya membuat rekan kerja mulai menghormatinya, bukan karena simpati, tetapi karena hasil kerja nyata. Perubahan paling besar justru terjadi di dalam dirinya. Rani mulai merawat dirinya kembali, bukan untuk menarik perhatian siapapun, melainkan sebagai bentuk penghargaan pada diri sendiri. Cara berjalannya lebih tegap, suaranya lebih mantap, dan pikirannya lebih jernih. Ia tidak lagi mengukur nilainya dari pengakuan orang lain, terutama dari masa lalu yang telah melukainya. Randy Wijaya memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia jarang memuji, namun ia melihat dengan jelas perkembangan Rani. Bukan kecantikannya yang menonjol, melainkan ketangguhan dan kecerdasannya menghadapi tekanan. Tanpa kata-kata manis, Randy mulai memberi Rani tanggung jawab lebih besar, sebuah bentuk kepercayaan yang sulit didapatkan di lingkungan sekeras itu. Suatu hari, Rani tanpa sengaja bertemu Doni di sebuah acara. Tatapan terkejut pria itu membuat Rani sadar betapa jauh ia telah melangkah. Ia tidak lagi merasa kecil atau terluka. Doni terlihat gugup, sementara Rani berdiri tenang, tak lagi membutuhkan penjelasan atau permintaan maaf. Transformasi Rani belum selesai, namun satu hal sudah pasti, ia bukan lagi gadis yang pernah ditinggalkan dengan air mata. Ia sedang membangun versi dirinya yang baru, kuat, mandiri, dan tak mudah digoyahkan oleh masa lalu. Rani tidak menyangka bahwa masa lalu akan kembali muncul tepat saat ia mulai merasa utuh. Pertemuan singkat di acara itu rupanya menjadi pemicu. Beberapa hari kemudian, Doni menghubunginya. Nama itu muncul di layar ponsel Rani seperti bayangan lama yang pernah menghantungi malam-malam terkelamnya. Untuk sesaat, jarinya gemetar. Namun bukan karena rindu, melainkan karena kenangan yang belum sepenuhnya pudar. Doni meminta bertemu. Ia berbicara dengan nada berbeda,
Jauh lebih lembut dari yang Rani ingat. Rani sempat ragu, tetapi akhirnya menyetujui. Ia ingin memastikan satu hal, apakah ia benar-benar sudah bebas dari masa lalunya. Mereka bertemu di sebuah kafe yang netral, tanpa kenangan. Saat Doni datang, Rani hampir tak mengenalinya. Wajah pria itu tampak lelah, kepercayaan dirinya runtuh, sangat kontras dengan sikap angkuh yang dulu melukainya. Dengan suara tertahan, Doni mengakui penyesalannya. Ia berkata bahwa keputusannya meninggalkan Rani adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Wanita yang ia pilih ternyata hanya mengejar kepentingan, sementara Rani adalah satu-satunya yang benar-benar tulus. Setiap kata itu dulu mungkin akan membuat Rani menangis. Kini, ia hanya mendengarkan dengan tenang. Rani menjawab tanpa amarah. Ia mengatakan bahwa luka itu nyata dan waktu tidak bisa diputar ulang. Ia tidak membenci Doni, tetapi ia juga tidak lagi menempatkannya di hatinya. Rani menyadari bahwa memaafkan bukan berarti kembali. Ia telah membangun hidupnya kembali dari nol, dan ia tidak ingin menghancurkannya demi masa lalu yang pernah memilih pergi. Doni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rani sebagai wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Tanpa teriakan, tanpa air mata, Rani menutup percakapan itu dengan satu kalimat sederhana, bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Saat ia melangkah pergi, Rani merasa ringan. Masa lalu tidak lagi mengikatnya. Ia telah benar-benar melangkah maju. Randy Wijaya bukan pria yang mudah digoyahkan perasaannya. Selama bertahun-tahun, ia membangun tembok tinggi antara dirinya dan dunia. Emosi dianggapnya gangguan, dan hubungan pribadi hanyalah variabel yang tak perlu dalam hidupnya. Namun, sejak kehadiran Rani, prinsip itu perlahan runtuh. Ia melihat perubahan Rani dari hari ke hari, bukan hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai manusia yang bangkit dari luka dengan martabat. Suatu malam, setelah jam kerja usai, Randy meminta Rani tinggal sebentar. Ruang kantor yang biasanya dipenuhi suara rapat kini sunyi. Hanya cahaya kota yang menyelinap melalui jendela besar. Randy berdiri di dekat meja kerjanya, ragu untuk pertama kalinya dalam hidup. Kata-kata yang biasa ia ucapkan dengan tegas kini terasa berat. Ia mengakui bahwa sejak pertemuan pertama mereka, Rani telah menarik perhatiannya. Bukan karena kecantikan atau latar belakang, melainkan karena keteguhan hati yang jarang ia temui. Randy berkata bahwa Rani mengingatkannya bahwa kekuatan sejati tidak selalu berisik atau berkuasa, tetapi mampu bertahan tanpa kehilangan jati diri. Rani mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ada kehangatan, ada ketakutan. Ia masih menyimpan luka dari masa lalu dan takut mengulang kesalahan yang sama. Randy tidak memaksa. Ia berkata bahwa pengakuan ini bukan tuntutan, melainkan kejujuran. Ia menghormati jarak dan waktu yang dibutuhkan Rani. Malam itu tidak ada janji berlebihan, hanya keheningan yang dipenuhi kejujuran. Namun bagi Rani, pengakuan Randy adalah bukti bahwa ia kini dipilih bukan karena kelemahan, melainkan karena kekuatannya. Ia tidak lagi berada di posisi meminta, tetapi sejajar. Untuk pertama kalinya, cinta tidak datang dengan rasa takut, melainkan dengan rasa aman. Waktu berlalu, dan perubahan dalam hidup Rani semakin nyata. Ia tidak hanya berkembang dalam karir, tetapi juga dalam cara memandang dunia dan dirinya sendiri. Kesempatan demi kesempatan datang silih berganti, dan Rani menjalaninya dengan kepala tegak. Keberhasilannya bukan hasil keberuntungan sesaat, melainkan buah dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bangkit dari titik terendah. Rani kini berada di posisi yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari kejauhan. Dunia elit yang sempat membuatnya merasa kecil, kini menjadi ruang tempat ia berdiri dengan percaya diri. Namun yang membuatnya benar-benar kaya, bukan hanya angka di rekening atau jabatan yang ia sandang, melainkan ketenangan batin yang akhirnya ia miliki. Ia tak lagi terjebak pada luka lama,
atau haus akan pengakuan dari orang-orang yang pernah meremehkannya. Hubungannya dengan Randy Wijaya berkembang perlahan, dewasa, dan saling menghormati. Tidak ada paksaan, tidak ada ketergantungan. Randy melihat Rani sebagai partner sejajar, sementara Rani belajar bahwa cinta tidak harus menyakitkan untuk menjadi nyata. Mereka berjalan berdampingan, bukan saling menarik atau menahan. Suatu hari, Rani kembali melewati tempat-tempat yang dulu menjadi saksi kehancurannya. Namun kini langkahnya ringan. Ia tersenyum, bukan karena melupakan masa lalu, tetapi karena berhasil melaluinya. Doni dan luka lama tak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Rani memahami satu hal penting. Ia tidak bangkit untuk membuktikan apapun pada siapapun. Ia bangkit untuk dirinya sendiri. Menjadi puan kaya bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang memilih hidup yang lebih baik tanpa kehilangan hati nurani. Takdirnya memang berubah drastis, tetapi perubahan terbesar ada di dalam dirinya. Di titik itulah perjalanan Rani mencapai maknanya. Dari gadis yang dikhianati, ia menjelma menjadi wanita yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Dan kisahnya menjadi bukti bahwa luka tidak pernah menjadi akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih besar. Dari perjalanan Rani, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kepercayaan dikhianati, cinta berubah menjadi luka, dan orang yang kita perjuangkan justru menjadi sumber kehancuran. Namun cerita ini mengajarkan satu hal penting, bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari titik terendah, seseorang bisa menemukan kekuatan terbaik dalam dirinya. Rani tidak menjadi kuat karena membalas sakit hati, tetapi karena ia memilih bangkit, belajar, dan memaafkan tanpa kembali terjebak. Kekayaan sejati yang ia miliki bukan hanya harta dan kedudukan, melainkan harga diri, ketenangan, dan keberanian untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Ia membuktikan bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati dan memberi makna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita baru yang tak kalah menyentuh. Semoga kisah hari ini menemani dan menguatkan langkah kalian.